الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pagi ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menambah kebaikan-kebaikan kita, serta meninggikan derajat-derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, kajian kita kali ini melanjutkan kajian kita yang lalu, masih tetap kitab Minhajul Muslim. Kita masuk pada bab al-imanu bi kutubillahi ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan salah satu pembahasan yang ada di dalam rukun iman, dan ini harus kita pahami, harus kita mengerti berdasarkan petunjuk atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta juga pemahaman para ulama kita. Iman kepada kitab, yakni yu'minul muslimu bi jami'i ma anzalallahu ta'ala minal kitab. Seorang mukmin muslim itu wajib bagi mereka ini untuk beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini diberi Allah Subhanahu wa taala adalah kitabnya Quran. Akan tetapi meskipun kitab kita ini Quran, kita tetap wajib hukumnya untuk beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang diberikan kepada Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala daripada suhuf-suhuf. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan risalah kepada para nabi itu dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk kitab, yang kedua dalam bentuk suhuf. Suhuf itu lembaran. Makanya kalau dalam surat Al-A'la itu kan akhir ayatnya ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis ini tapi diperselisihkan tentang kesahihannya. Sesungguhnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kalau menurut yang biasanya kita pahami dari kitab-kitab, itu ada berapa kitab? Empat kitab. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi dalam hadis tersebut ditambah lagi dengan 100 suhuf. Ada 100 suhuf. Nah, 100 suhuf ini ada 50 suhuf, 50 lembaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Syed. Lalu ada lagi 30 suhuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Idris alaihi salam. Lalu 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan yang 10 suhuf diberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Artinya Nabiullah Musa itu dapat dua. Dia dapat 10 lembar suhuf dan dia juga mendapatkan Taurat. Ini semua berada dalilnya dalam Al-Quran, tapi hadis yang menjelaskan tentang jumlah suhuf ini para ulama masih memperselisihkan tentang kesahihan hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini hasan dan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, mereka tidak menggunakannya. Tapi kita membahasnya sekedar dari sisi pengetahuan saja. Dan semua yang diturunkan oleh Allah, baik itu kitab maupun itu suhuf, wa annaha kalamullah awhahu ila rusulihi liyuballighu anhu syar'ihi wa dinihi, liyuballighu anhu syar'ahu wa dinahu. Dan semua kitab tadi dia adalah kalamullah. Artinya kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul untuk apa? Liyuballighu
risalah untuk membagikan, untuk menyampaikan kepada umat ini tentang syariat Allah, syara'ahu wa dinah, untuk menyampaikan agama dan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka perlu kitab? Karena kitab yang mereka bawa ini sebenarnya sebagai dalil bagi mereka. Saya ini rasul, kata mereka, umpamanya dari mana? Mana buktinya? Ini loh buktinya kitab. Bagaimana kalau tidak membawa kitab? Ya akhirnya orang mendustakan rasul tersebut. Ente ngaku-ngaku rasul, terus mana buktinya kalau antum itu rasul? Sedangkan yang membawa kitab saja, mereka ini bawa kitab, itu masih didustakan. Apalagi tidak membawa kitab, bawa kitab dengan mukjizat ditunjukkan kepada mereka, orang-orang kafir tersebut. Lalu apa kata mereka? In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ini orang, kata orang-orang kafir itu, meskipun bawa kitab, bawa mukjizat, ini orang, kata orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang mengada-ngadakan perkataan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mau beriman kepadamu. Itu dengan bawa kitab, apalagi tanpa bawa kitab. Kayak misalnya siapa dulu, Musaddiq kah, siapa namanya? Ya kan? Karena ada kitabnya, terus ngaku sebagai nabi, ditertawakan orang-orang. Ente ini mimpi di siang bolong, ya kan? Tidak ada kitabnya, tidak ada sesuatu yang menjadi bukti bagi dirinya. Sedangkan yang bawa bukti saja akan didustakan oleh orang-orang kafir tersebut. Wa anna a'dhama hadhil kutub, dan kitab yang paling besar, kitab yang paling agung, kitab yang terbesar, maksudnya yang paling agung, itu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ada 4. Dia adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud, dan juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa anna al-Quran al-Karima a'zamu hadhil kutub, dan Al-Quran Al-Karim adalah seagung-agungnya dari semua kitab itu tadi. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab yang paling agung? Kira-kira apa jawabannya? Dan kita ngaji kitab ini supaya tahu dalil-dalilnya. Kenapa kitab Al-Quran ini dikatakan kitab yang paling agung? Karena Al-Quran menggabungkan semua kitab tadi. Semua yang ada di dalam Taurat, semua yang ada dalam Zabur, semua yang ada dalam Injil, semua yang ada dalam suhuf-suhuf itu, semua dirangkum jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Artinya ketika orang membaca Al-Quran ini sama dengan semua yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komplit. Al-Quran ini paketnya komplit. Makanya dia sebagai kitab yang paling besar. Bahkan Al-Quran diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala? Sifatnya Al-Quran itu sebagai Al-Muhaimin. Apa Al-Muhaimin itu? Al-Muhaimin itu penjaga. Apa yang dijaga dengan Al-Quran ini? Semua berita daripada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, semua dijaga oleh Al-Quran. Bagaimana cara Al-Quran menjaga semua kitab itu? Dengan Al-Quran tunjukkan kebenaran daripada kitab-kitab tersebut. Di dalam Injil dikatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu anaknya Allah, atau bahkan dikatakan Isa ibnu Maryam sendiri adalah Allah. Al-Quran menjaga Injil. Bagaimana cara Al-Quran menjaga Injil? Al-Quran kabarkan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu Rasulnya Allah. Uzair itu kata orang Yahudi anaknya Allah. Al-Quran mengabarkan, bercerita tentang Uzair meskipun tidak disebutkan namanya, disebutkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang diputar balikkan dalam kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran, semua dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti Maryam bintu Imran, itu dijelaskan di dalam cerita-cerita mereka, dikesankan sebagai seorang wanita yang jelek, seorang wanita baria, seorang wanita yang melacurkan dirinya. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Maryam bintu Imran itu adalah seorang wanita salihah. Wa kanat minal qanitin, dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaannya Al-Quran. Artinya semua kitab-kitab yang ada dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu Allah itu dijaga oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran dikatakan sebagai Al-Muhaimin, dia sebagai penjaga. Wan nasikh li jami'i syara'iha wa
wa ahkamiha. Dan Al-Quran juga sebagai nasikh. Nasikh ini sebagai penghapus hukum-hukum yang lalu. Sebagai contoh, di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu kalau kalian mau tobat itu disuruh bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum, tobatlah kalian kepada Allah, faqtulu anfusakum. Tobat disuruh bunuh diri. Kalau kita hari ini Pak, tobat disuruh bunuh diri, ada tobatnya kita ya Pak. Antum mau nggak tobat terus disuruh bunuh diri? Kada mau. Nah, syariat ini dihapus oleh Al-Quran. Orang yang bertobat seperti apa? Oh, ini loh caranya orang bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam dijelaskan oleh. Karena apa? Al-Quran sebagai nasikh. Dan ketika Al-Quran sebagai nasikh ini tadi sebagai penghapus hukum-hukum yang tidak sesuai lagi untuk zaman kita, seperti zaman dulu. Mungkin antum kaget, kenapa Asiyah bintu Muzahib itu nikah dengan Fir'aun? Atau Nabiullah Nuh alaihi salam menikah dengan wanita kafir? Ya kan? Allahu masalan alladziina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Atau Nabiullah Lut alaihi salam menikah dengan wanita kafir. Ini Nabi loh, Pak. Kok menikah dengan wanita kafir? Kenapa? Karena syariat dulu boleh. Syariat dulu boleh. Nah, sekarang syariat zaman kita nggak boleh. Wanita muslimah terus menikah dengan wanita lelaki kafir, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, ini dinasih oleh Al-Quran. Makanya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini hukum yang terakhir. Makanya pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa lembaran-lembaran Taurat. Ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana Musa hayyan baina adharikum ma halla lahu illa ayyattabi'ani." Seandainya hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Musa alaihi salam itu ada di antara kalian, maka tidak halal bagi Musa kecuali dia harus ikut kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Meskipun dia seorang nabi, Nabiullah Musa alaihi salam, hukum-hukumnya Musa itu akan ditinggalkan ketika dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Harus ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi juga mengatakan bahwasanya tidaklah seorang di antara mereka Yahudi ataupun mereka Nasrani yang mendengar tentangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak beriman kepadaku, kata Nabi, maka illa dakhalan nar, kecuali mereka akan masuk dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang berkaitan dengan penjelasan tentang Al-Quran. Artinya ini jadi landasan percaya kepada kitab-kitab Allah, semua kita percaya itu menjadi landasan di dalam rukun iman. Antum beriman kepada Al-Quran, tapi antum tidak beriman kepada Taurat, antum tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Zabur, mendustakan Injil, Taurat, Zabur, maka iman kita dipertanyakan. Tidak sah iman kita. Karena iman kepada Allah itu dijelaskan dalam Al-Quran, wa kutubihi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, wa kutubih, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut kitab, tapi menyebut kutub. Kutub itu artinya jamak daripada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah. Maka orang yang tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Zabur, maka dipertanyakan keimanannya. Dan maksud keimanan di sini nanti dijelaskan, bukan berarti iman terus harus mengikuti. Kalau begitu Ustaz, saya mau pakai hukumnya Injil saja, mau pakai hukumnya Taurat. Bukan seperti itu. Maksudnya percaya bahwasanya dia adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan dalil-dalil. Yang pertama disampaikan oleh beliau adalah dalil naqli, dalil yang berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil pertama yang disampaikan beliau untuk menjadikan kita faham tentang keimanan, keharusan keimanan kepada kitab, yang pertama adalah amarallahu ta'ala bil imani biha fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang pertama kata Syekh Abu Bakar, dalil yang pertama adalah iman kepada semua kitab itu. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Nomor satu, karena perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan dalam ayat, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, dan berimanlah kalian kepada Rasulullah, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala.
Apa kitab yang diturunkan sebelumnya? Injil, Zabur, Taurat. Disuruh beriman. Allah yang suruh kita beriman, bukan yang lainnya. Terus seperti apa makna beriman kepada kitab-kitab tersebut? Meyakini bahwasanya kitab-kitab itu semua datang dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalam Allah. Injil itu kalamnya Allah. Taurat itu kalamnya Allah. Zabur itu kalamnya Allah. Al-Quran itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk keimanan kita kepada kitab tadi membenarkan berita yang terdapat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Semua berita yang ada di sana kita benarkan dengan syarat Al-Quran sebagai muhaiminnya, sebagai penjaganya. Ketika berita-berita tentang mereka itu disampaikan kepada kita dan sesuai dengan Al-Quran, maka kita terima. Kita terima. Tapi kalau berita yang disampaikan dalam Injil, dalam Taurat, dalam kitab yang lainnya bertentangan dengan Al-Quran, maka ini kita tidak mau menerimanya. Seperti contohnya, orang-orang Nasrani itu ketika mereka ini mendapatkan tuduhan dari orang-orang Yahudi tentang Sayyidah Maryam, tentang Maryam bintu Imran, itu dituduh habis-habisan oleh orang Yahudi sebagai seorang pezina. Maka orang-orang Nasrani pada saat itu tidak bisa menjawab. Artinya tidak bisa menjawab. Akhirnya mencari cara, mencari dalil supaya tidak menjadi hujatan lagi kepada mereka. Mereka katakan apa, Pak? Bahwasanya Maryam bintu Imran itu sebenarnya punya suami. Untuk apa? Supaya ada rame ya, Pak. Daripada dihujatnya terus dikatakan enggak. Maryam bintu Imran punya suami. Siapa suaminya? Macam-macam mereka karang suaminya. Al-Quran datang untuk membela Maryam bintu Imran. Allah katakan dalam Al-Quran, Maryam tidak punya suami. Dia tidak ada suaminya. Dia adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin tunjukkan bahwasanya bukan saja cuma dengan wanita Allah bisa menjadikan makhluk, menjadikan manusia. Tanpa ada apapun Allah bisa menjadikan manusia. Seperti Adam alaihi salam, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Allah bisa menjadikan Adam alaihi salam. Lalu apa susahnya bagi Allah untuk menjadikan Isa ibnu Maryam dari rahim seorang wanita bernama Maryam binti Imran alaihi salam. Nah, ini bantahan Al-Quran seperti itu. Nah, maka iman kepada cerita-cerita yang lalu dari kitab-kitab ini tadi tetap kita percaya selama ukurannya adalah Al-Quran. Maka dengan ini semua kita jadi paham, Pak, bahwasanya ketika Taurat, Zabur, dan Injil itu semua adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan mereka kemudian berubah-ubah. Kita diberi ajaran akhlak. Akhlak kita apa, Pak? Tidak boleh yang terus menginjak-injak Injil, itu tidak boleh. Kenapa? Kita yakin Injil itu telah dirubah-rubah. Tapi apakah kalian berani menjamin bahwasanya di dalam Injil itu semua sudah dirubah, tidak ada satupun kalam Allah yang benar? Ada yang bisa jamin? Karena di dalam Injil, kata para ulama, masih ada perkataan dari firman Allah yang benar. Dalam Taurat masih ada firman Allah yang benar, meskipun mereka itu telah berubah-ubah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Maka haram hukumnya bagi kita menghinakan kitab tersebut. Oh, terus ini karena Injil terus pian injak-injak, pian kencingi misalnya. Karena Taurat terus dirobek-robek, dibakar. Kita tidak berbuat seperti orang-orang bodoh dari kalangan mereka itu, yang dengan bangganya mereka nanti bakar Al-Quran, dengan bangganya mereka nanti sobek-sobek Al-Quran. Kita tidak melakukan seperti itu. Kenapa kita tidak merobek Injil? Kenapa kita tidak menghina Injil, menghina Taurat? Kenapa? Karena kita yakin di dalam kepalsuan yang terdapat di dalamnya ada masih berkalimat-kalimat, ayat-ayat yang berasal dari firman-firman Allah. Kita tidak melecehkan. Kenapa? Karena kita takut yang kita lecehkan adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sikapnya orang Islam, dan ini wujud daripada keimanan kita kepada kitab-kitab tersebut sebagaimana diperintahkan Allah agar kita beriman kepada para rasul dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu dalil pertama yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dalil kedua, beliau mengatakan ikhbaruhu ta'ala anha fi qawlihi, pengkabaran Allah tentang kitab-kitab tersebut dalam firman-firman Allah. Banyak sekali beliau menyebutkan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Beliau menjelaskan tentang ayat bahwasanya Allah la ilaha illa hu, tidak ada Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang menurunkan kepadamu kitab dengan benar sebagai pembenar dan membenarkan apa-apa yang ada di depannya. Wa anzala Taurat, dan dia menurunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelum Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Taurat dan Injil itu sebetulnya sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana? Yang bersama Nabi Allah Musa, yang bersama Nabi Allah Isa. Dan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala wa anzala al-Furqan, lalu Allah menurunkan Al-Furqan. Makanya Al-Qur'an itu juga disebut sebagai Al-Furqan. Kenapa dia disebut sebagai Al-Furqan? Al-Furqan itu artinya pembeda, pemisah. Dia yang akan memisahkan di dalam Taurat, dia yang akan memisahkan di dalam Injil mana yang benar, mana yang salah. Dia yang akan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Quran. Kenapa disebut Al-Furqan? Nah, mestinya Al-Furqan juga. Insya Allah, kebetulan masjidnya juga namanya Al-Furqan. Ini sebagai pembeda. Makanya Umar bin Khattab itu disebut sebagai Al-Faruq. Dia pembeda antara hak dan batil. Seperti itu. Makanya nanti Masjid Al-Furqan juga harus jadi pembeda. Karena boleh kan campur aduk segalanya. Jadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Itu tempatnya di Masjid Al-Furqan, insyaallah. Lalu ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan dalam kitab ini banyak yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Intinya Allah mengabarkan kepada kita tentang adanya kitab-kitab tersebut. Lalu kemudian dalil yang berikutnya adalah dalil ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi ahadits katsirah. Nabi mengabarkan juga tentang adanya kitab-kitab ini, adanya tentang kaum-kaum terdahulu ini dalam hadis-hadis yang panjang, dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya adalah innama buqa'ukum fi man salaf. Nabi memberikan satu perumpamaan antara kaum muslimin dibandingkan dengan kaum-kaum terdahulu. Kata Nabi SAW, kama baina salatil asr ila ghurubi syams. Tinggalnya kita di bumi ini seolah-olah seperti ini, Pak. Tinggalnya kita di bumi ini seperti antara sholat asar sampai maghrib. Kata Rasulullah SAW, ya kan? Utiya ahlu Taurah at-Taurah fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar. Orang-orang ahli Taurat, umat kaum Yahudi tadi diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pegang Taurat. Mereka berjalan di atas Taurat ini tadi. Sampai kapan? Sampai siang hari. Artinya mereka tidak menyelesaikan Taurat itu tadi. Taurat itu cuma dipegang oleh mereka sebagian zaman mereka saja. Setelah tengah hari, Taurat itu kemudian berubah-ubah. Mereka tidak lagi berpegang kepada Taurat. Meskipun mereka tetap mengatakan ada yang namanya Taurat, tapi secara benar mereka pegang Taurat itu kata Nabi sampai siang hari. Lalu setelah siang diganti oleh ahlul Injil, orang-orang yang memegang Injil. Mereka pegang Injil juga sampai kapan? Sampai asar. Nah, setelah sampai asar ini tadi mereka stop lagi, tidak lagi meneruskan untuk berpegang kepada Injilnya mereka. Artinya mereka ini cuma seharusnya mereka ini pegang Taurat sampai kapan? Sampai maghrib. Sampai tenggelamnya matahari. Ketika Taurat itu sampai siang digantikan oleh Injil, mereka harus pindah kepada Injil. Harus pindah kepada Injil. Artinya orang Yahudi setelah diberi Taurat lalu datang Injil, mereka harus beriman kepada Injil dan meninggalkan Tauratnya. Lalu orang-orang yang pegang Injil tadi sampai asar dapat Al-Quran di waktu asar. Mereka tidak pegang Al-Quran. Seharusnya mereka tinggalkan Injil dan berpindah kepada Al-Quran. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai maghrib tadi. Tapi mereka tidak melakukan itu. Dan mereka diberikan pahala yang betul-betul dari oleh Allah Subhanahu wa taala, qiratan diberi satu qirat. Lalu kemudian datanglah masanya kaum muslimin yang memegang Al-Quran itu dari asar sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Maksudnya tenggelamnya matahari ini sampai kiamat. Dipegangnya Al-Quran ini sampai kiamat. Dan mereka kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 qirat. Artinya, kenapa kita diberikan 2 qirat? Karena kita yang menyempurnakan semuanya. Balasan kita 2 qirat. 2 qirat seperti 2 gunung Uhud, kata Nabi SAW. Lalu kemudian lalu ahlul kitab mengatakan aqalla minna amalan wa aktsara ajran.
aqallu minna amalan wa aktsaru ajra. Mereka ini kata ahli kitab orang-orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Maka Allah pun mengatakan, hal walamtukum min haqqikum min syai'. Apakah aku menzalimi kalian? Apakah aku ada yang menahan hak-hak kalian untuk tidak kuberikan, kata Allah? Maka mereka pun mengatakan, qalu la, tidak wahai Allah. Qala huwa fadli utihi man asya. Dia adalah karunia dariku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Apa hikmah dari balik ayat ini? Artinya orang-orang ahli kitab yang memegang tidak sampai selesai tadi, dan Al-Quran diberikan kepada kita lalu kita selesaikan, Allah berikan dua qiraat kata Allah sebagai karunia, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan itu diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada hamba-hambanya. Nah, kita sebagai umat kaum muslimin inilah orang sebetulnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan melebihi daripada orang-orang itu tadi. Orang-orang kafir dulu, orang-orang Yahudi dulu, Allah katakan mereka ini diutamakan sedari manusia seluruh alam. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Orang-orang Yahudi, kami muliakan kalian, kami lebihkan kalian dibanding seluruh alam. Kapan itu? Kapan itu terjadinya? Terjadinya ketika mereka diberi Taurat dan mereka taat kepada Taurat, itu mereka jadi orang yang paling utama di antara seluruh manusia. Apakah mereka masih pegang itu? Tidak sekarang. Tapi tetap mereka merasa mereka adalah umat yang paling baik karena Allah pernah mengatakan kami adalah umat yang paling baik. Lalu siapa umat yang paling baik pada hari ini? Kaum muslimin, umatnya Nabi SAW. Siapa yang mengatakan? Allah yang bilang. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini kaum terbaik yang pernah ada di antara manusia. Nah, kita sekarang yang jadi orang-orang terbaik, dan dengan sebab orang terbaik ini banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amalnya sedikit, pahalanya besar. Yang kalau baca-baca orang-orang zaman dulu, Pak, cerita-cerita Bani Israil, itu ada yang sholatnya, ibadahnya sampai 300 tahun. Ada yang 400 tahun mereka ibadah. Tapi semua 400 tahun mereka, 300 tahun mereka, kalau dibandingkan dengan kaum muslimin karena diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terselip mereka ini. Mana buktinya kalau mereka bisa kita dahului? Yang masuk surga duluan siapa? Umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka punya amal yang besar. Di mana caranya? Karunia Allah, nanti kita masuk bulan Ramadan. Ada namanya Lailatul Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 84 tahun. Mereka ibadah misalnya 500 tahun, itu akan main-main, Pak. 500 tahun mereka ibadah. Ada pernah maksiat selama 500 tahun. Lalu kita dapat Lailatul, dia umur 70 misalnya. Lalu sebanyak-banyak sudah Lailatul Qadarnya, dapat 10 kali ya Lailatul Qadarnya. Seperti ibadah berapa? 840 tahun, 500 tahunnya kecil bagi kita. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah yang memberikan karunia kepada umat itu. Nah ini diantara dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari. Dalil yang lain untuk membuktikan bahwasanya kita ini benar-benar membenarkan apa yang ada daripada Taurat dan Injil dan yang lainnya. Nabi mengatakan, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Kalau orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu membawakan satu berita, satu cerita, maka kata Nabi, jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Dibenarkan tidak boleh, didustakan tidak boleh. Lalu terus maunya diapakan? Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Katakan kepada mereka, kami beriman dengan yang diturunkan kepada kami dengan Al-Quran dan dengan yang diturunkan kepada kalian, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu dan kami berserah diri kepadanya. Ini kata-katanya. Artinya apa, Pak? Berita dari mereka itu bukan berarti tidak dibenarkan, tidak didustakan. Artinya berita itu diukur dulu dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang oh iya benar, maka kita akan mengatakan benar cerita kalian. Tapi kalau Al-Quran mengatakan oh salah cerita kalian, maka salah bagi kami cerita-cerita kalian. Nah ini dalil-dalil nakli, dalil-dalil nakli berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu benar.
dan kitab-kitab itu adalah kalamullah, berasal dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalil secara akal. Apa dalil secara akal? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwasanya manusia itu lemah dan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala fi islahi jismihi wa ruhihi, untuk memperbaiki jasad dan rohnya, jiwa dan raganya itu harus diberikan kebaikan. Nah, bagaimana caranya manusia memberikan kebaikan, memperlakukan seperti apa badan ini harus diperlakukan, seperti apa jiwa ini harus diperlakukan? Manusia itu perlu buku petunjuk. Pian kalau nukar HP, kalau pasti di dalamnya ada apa ya? Buku petunjuk. Pian nukar sepeda motor, ada buku petunjuknya, ya kan? Kalau ada buku petunjuknya, kayaknya bisa pian duduknya di ban. Ya. Yang kita duduk di ban kita putar kita katakan, ya kan? Ada petunjuknya. Demikian pula Al-Qur'an. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk. Begini loh manusia kalau mau makan, begini loh kalau mau ibadah, begini loh kalau mau ini dan segalanya. Itu semua dijelaskan oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita memerlukan kitab Allah, dan yang kitab-kitab ini tadi sebagai apa? Sebagai warisan. Warisan maksudnya seperti apa, Pak? Warisan maksudnya kalau nabi-nabi yang ada itu kan suatu hari mereka meninggal dunia. Nah, kalau mereka sudah meninggal dunia, terus yang akan meneruskan risalah mereka itu siapa? Nah, untuk meneruskan risalah mereka diperlukan kitab-kitab. Makanya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian kalau nabi-nabi tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan kitab, agama ini akan habis, selesai. Ada lagi terusannya. Seperti madhab. Madhab itu kan yang kita kenal ada berapa? Ada 4. Apakah yang kira madhab itu ada 4? Tidak, madhab itu banyak. Ada madhabnya Sa'id Al-Laythi, ada madhabnya Sufyan bin Uyainah, ada madhabnya para imam-imam terdahulu. Tapi kenapa yang kita kenal cuma 4? Karena imam-imam yang lain tidak punya madrasah. Tidak punya madrasah, dan ada muridnya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu punya murid. Lalu muridnya nulis di buku. Omongannya Abu Hanifah, omongannya Malik, omongannya Syafi'i, omongannya Ahmad ditulis oleh muridnya dia. Lalu muridnya kemudian punya murid, muridnya murid tadi menulis juga. Terus seperti itu sampai pada hari ini. Nah, muridnya Sa'id Al-Laythi, muridnya Sufyan bin Uyainah, murid mereka sedikit dan ujung-ujungnya tidak tertulis lagi apa yang mereka katakan. Akhirnya apa? Madhabnya lemah. Demikian pula Islam ini memerlukan kitab untuk apa? Supaya dia ada terus-menerus. Karena kalau tidak ada diberikan kitab pada Nabi Muhammad SAW, maka ya sudah selesai Islam ini, Pak. Tidak ada cerita lagi. Kita tidak akan mengerti tentang Islam, tidak akan mengerti tentang Allah, tidak akan mengerti tentang malaikat, tentang segala hal yang ada di dalam Islam. Kita tidak akan mengerti. Di mana buktinya kita menjadi mengerti pada hari ini? Selalu Pian pasti menyatakan Allah berfirman, Rasul bersabda. Itulah yang menjadikan kita paham tentang agama Allah. Dan itu pula yang menjadi sebab Allah menurunkan kitab-kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari pembahasan ini, percaya kepada kitab-kitab Allah adalah sebuah keharusan. Kita percaya kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memilah-milah antara kitab itu dengan kitab yang lain. Akan tetapi syarat kita mempercayai kitab mereka dengan petunjuknya Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an, maka itulah yang akan kita katakan berkaitan dengan kabar-kabar dari kitab-kitab. Kira-kira itu bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.